Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Teman-teman Sobat MFO yang dirahmati oleh Allah, kesempatan kali ini saya berkunjung langsung dengan Al-Ustadz Salim Afillah. Beliau adalah da'i sekaligus pemerhati sejarah Islam di tanah Jawa ini. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya langsung ke beliau. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz, tentang Sabdo Palon dan Syekh Subakir itu sebenarnya sejarahnya bagaimana, Ustaz? Baik, jadi pemunculan cerita tentang Sabdo Palon dan Syekh Subakir dan perjanjian terkait Pulau Jawa dalam dakwah Islam yang dibawa oleh Syekh Subakir dan kawan-kawan, dan Sabdo Palon seakan-akan sebagai simbol simbol dangyangnya Jawa yang kemudian waktu itu menjadi pemomong dari para penguasa tanah Jawa dengan ajaran lama. Ini sebenarnya produk yang belum lama muncul ya, cerita-cerita tentang mereka, dan kaitannya misalnya ada yang mengatakan selama 400 tahun Syekh Subakir berdakwah, membawakan dakwah itu baru nanti akan muncul kembali ajaran lama, bahkan akan terjadi revivalisme atau kebangkitan dari ajaran lama dan lain sebagainya. Itu dari pustaka itu baru muncul belakangan dengan menurut sebagian rekan peneliti adalah dengan munculnya Institut Fortal and Volkenkunde di Surakarta yang berdiri tahun 1831 sebagai reaksi atas pecahnya Perang Jawa atau Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Perang ini sangat membuat trauma Belanda karena ini perang terbesar yang pernah dihadapi kolonial di Nusantara, sampai menghabiskan anggaran 20 juta gulden, alias kalau kita bayangkan 2 juta gulden itu pendapatan kerajaan Belanda dari seluruh tanah jajahannya dalam setahun. Jadi perang selama 5 tahun dengan Pangeran Diponegoro itu menghabiskan 10 tahun pendapatan kerajaan Belanda dari tanah jajahan. Di samping itu ada 15.000 serdadu tewas, termasuk 8.000 serdadu Eropa. Yang ini bahkan di perang Napoleon saja tidak sebanyak itu serdadu Belanda yang tewas. Jadi terkurasnya sumber daya kerajaan Belanda untuk menghadapi perang Diponegoro ini menimbulkan trauma yang sangat besar pada Belanda. Dan dari apa yang kemudian diobservasi oleh para perwira Belanda di lapangan, disimpulkan bahwa kekuatan itu adalah ketika Islam betul-betul diyakini oleh orang Jawa dalam gelora perang Sabil, dalam gelora jihad fisabilillah, menggerakkan dari kaum bangsawan, rakyat jelata, sampai kaum terutama ulama dan santri. Maka salah satu tugas terbesarnya Institut Fortal and Volkenkunde adalah untuk memisahkan Islam dari Jawa, memisahkan Jawa dari Islam. Seakan-akan kemudian dibuat, kalau kamu Islam, kamu tidak bisa menjadi orang Jawa seutuhnya. Atau kalau kamu orang Jawa, kamu tidak bisa menjadi orang Islam seutuhnya. Itulah misinya yang kemudian diwujudkan dalam penghidupan berbagai ajaran-ajaran lama yang kemudian pelopori, kemudian dibawakan kepada kaum bangsawan. Dan kemudian juga terjadi sebenarnya sebuah misi kristenisasi yang sangat-sangat masif, yang kemudian juga ditunjukkan di dalam naskah-naskah seperti yang muncul belakangan, Serat Darmo Gandul, Suluk Gatholoco, yang kemudian ini menjadi bekal betul bagi kaum misionaris untuk bergerak deislamisasi orang Jawa. Jadi orang Jawa dipisahkan dari Islam dengan harapan satu, tercegah peristiwa seperti perang Jawa di mana Islam menjadi ideologi yang sangat kuat menggerakkan orang untuk melawan penjajahan. Yang kedua, bagaimana kemudian orang Jawa dijauhkan dari Islam itu untuk kemudian mudah dimasuki oleh pemahaman keagamaan baru, yaitu agama Kristen, sekaligus juga mereka mudah diatur oleh pemerintah penjajahan yang beragama Kristen. Jadi misinya di situ yang luar biasa, sehingga kemudian muncul cerita-cerita termasuk tentang bagaimana Syekh Subakir dan Sabdo Palon punya perjanjian 500 tahun atau 400 tahun dakwah akan berjalan, tapi sesudah itu ajaran lama akan kembali, revivalisme akan kembali. Ini sebenarnya adalah sebuah wacana baru tahun 1800-an akhir dia muncul untuk menjadi sebuah proyeknya Belanda untuk mendeislamisasi Jawa. Sejak tahun 1820-an ketika
terbit buku-buku seperti History of Java karya Raffles, kemudian History of Indian Archipelago karya John Crawford, kemudian diikuti oleh karya-karya berikutnya, berdirinya Javanologi dan Indologi di Belanda, itu kemudian yang diletakkan sebagai dasar untuk memandang Nusantara, terutama Jawa, adalah bahwa Islam di Jawa adalah sinkretis antara Islam dengan ajaran-ajaran lama, Hindu-Buddha, plus animisme, dinamisme. Jadi selalu dipandang dan didengungkan bahwa Islam di Jawa itu Islam yang tidak murni, Islam yang sinkretis, Islam yang tercampur Hindu-Buddha. Ya, di satu sisi ada proses dakwah yang belum selesai dari Wali Songo dan lain sebagainya, tetapi di sisi lain ada konspirasi memang untuk membuat orang Islam itu di Jawa tidak terlalu Islami, dan orang Jawa itu lebih kejawaannya yang diperkuat, tapi Jawa yang dimaksud di sini adalah Hindu-Buddha dan animisme dinamisme, bukan sebagai sebuah Jawa yang murni. Nah, kalau kemudian kita lihat ada penelitian Nancy Florida tentang teks-teks di Keraton Surakarta dan di Mangkunegaran, juga di Radia Pustaka, beliau menyimpulkan dari 700.000 halaman naskah yang diteliti, itu yang berbau Hindu-Buddha itu nggak ada 10%. Itu pun bau Hindu-Buddhanya hanya wayang, dan wayang itu yang dimaksud di situ tentu wayang yang sudah ada proses islamisasi dalam cerita-ceritanya, tokoh-tokohnya, dan nilai-nilai yang dimasukkan ke dalamnya. Jadi adalah dusta sebenarnya kalau kemudian menganggap satu, Jawa itu identik dengan Islam yang sinkretis Hindu-Buddha. Dua, bahwa seakan-akan ada perjanjian antara Sesubagir dengan Sabdo Palon bahwa akan ada masa di mana Islam kembali surut dan ajaran-ajaran lama ini akan muncul kembali. Ini salah satu konspirasi dan manipulasi yang baru dibuat 1 abad yang lalu. Gitu. Masya Allah. Okay. Jadi sebenarnya hanya dusta belaka ya. Sebenarnya kalau kita mau meneliti, tidak ada tentang kisah-kisah tentang Sabdo Palon ini yang sumbernya berasal dari abad sebelum kekalahan Pangeran Diponegoro. Itu nggak ada cerita tentang Sabdo Palon. Kita kalau lihat pustaka-pustaka di Surakarta, bahkan karya-karya Ronggo Warsito, nggak ada cerita tentang Sabdo Palon, nggak ada. Satu-satu yang memuat memang yang muncul-muncul kemudian setelah berdirinya Institut Fortaal and Volkenkunde sebagai sebuah cara untuk memanipulasi sejarah kelak ke depan, bahwa untuk menyemangati kalangan yang semangat menghidupkan kembali ajaran lama itu, bahwa ada ramalan nanti setelah 500 tahun Islam akan surut digantikan oleh sebuah ajaran lama gitu. Kalau Syekh Subakir sendiri itu datang pertama kali ke Indonesia tahun berapa ya? Saya belum punya data pasti ya tentang yang demikian itu ya. Syekh Subakir bagian dari ulama-ulama yang kemudian datang ke Nusantara untuk membawa dakwah Islam yang jernih, dakwah Islam yang luar biasa. Dan Syekh Subakir ini menurut cerita tutur ya, kita tidak bisa mengkonfirmasi cerita tutur, lagi pula kita juga tidak bisa mengecek sanadnya tentang cerita tutur. Karena cerita tutur ini ya berkembang di masyarakat, diyakini turun-temurun, mengalami penambahan dan pengurangan tentu saja. Nah, Syekh Subakir ini salah satu tugasnya adalah untuk berbincang, berdiskusi dengan para pemuka agama lama, para pemuka agama Hindu dan Buddha. Kemudian banyak mengislamkan mereka, termasuk juga beliau mendakwai yang konon adalah para pembesar Majapahit dan para pemuka agama Siwa Buddha yang saat itu ada di Majapahit. Sehingga banyak cerita tentang Syekh Subakir ini kaitannya dengan pertarungan antara beliau dengan tokoh-tokoh ajaran lama yang kemudian banyak dimenangkan oleh Syekh Subakir, tapi kemudian di akhir ada cerita ya baru muncul tentang Sabdo Palon yang dianggap sebagai pengawalnya Raja Brawijaya terakhir, Brawijaya V, yang kemudian meminta perjanjian bahwa dakwah ini berjalan lalu baru akan ada pergantian dengan ajaran lama ya. Kalau kita lihat, kita tidak bisa menyimpulkan lebih jauh daripada bahwa Syekh Subakir ini seorang ulama yang kira-kira aktif berdakwah itu di periode akhir kerajaan Majapahit, berarti sekitar tahun 1478 sampai sekitar 1518. Itu adalah masa-masa di mana di Majapahit terjadi perubahan-perubahan besar. 1478 itu Girindrawardhana Dhyah Ranawijaya
Raja Keling itu mengkudeta Brawijaya V, ayahanda Raden Patah, ya kalau menurut Babat seperti itu. Kemudian pada tahun sekitar 1501 atau 1502 Girindrawardhana dikudeta oleh patihnya sendiri, namanya Patih Udara Pabutala. Ini kaitannya dinamika internal di Majapahit ini satu, Girindrawardhana ini didorong oleh elit-elit Majapahit untuk memberontak 1478 itu karena pertumbuhan Islam di pesisir yang sangat kuat. Maka kemudian Girindrawardhana selama masa pemerintahannya punya kebijakan yang disebut sebagai condong campur. Jadi kalau di Babat semuanya digambarkan sebagai keris. Jadi kalau kita membaca Babat, semua nama keris itu hampir semuanya adalah metafor atau perumpamaan. Misalnya, para bupati pesisir itu digambarkan sebagai pusaka bernamanya Kiai Sabu Inten. Kenapa disebut Sabu Inten? Karena para bupati pesisir itu orang kaya raya yang kemudian hidup dari perdagangan, ya. Kota-kota pesisir yang terkena dakwah Islam pertama ini, kuat dakwah Islam di sana ini, sangat-sangat jaya dengan perdagangan, sehingga kemudian bupati-bupati pesisir ini menjadi kaya raya. Tuban, Gresik, gitu ya, Demak, Jepara, Semarang, kemudian pelabuhan-pelabuhan lainnya yaitu Lasem, itu Juwana, gitu. Ini daerah-daerah yang kaya raya dari perdagangan karena di pesisir. Maka disebut Sabu Inten. Di sisi lain, politiknya seorang Girindrawardhana adalah condong campur. Majapahit itu pernah sukses mensinkretiskan agama, yaitu agama Hindu dengan agama Buddha. Maka disebut agama negaranya itu Siwa Buddha, karena dia adalah sinkretisme antara ajaran agama Hindu Siwa dengan agama Buddha. Nah, Girindrawardhana itu karena ketidakfahamannya, dia mengira Islam bisa diperlakukan yang sama. Sehingga dia mencoba untuk merayu orang-orang pesisir itu untuk mensinkretiskan antara Hindu Siwa, Buddha dengan Islam. Nah, maka disebut politiknya ini condong campur, disebutkan. Condong campur. Maka pusaka beliau kerisnya condong campur. Kalau pusakanya bupati-bupati pesisir itu Sabu Inten. Nah, pertarungan ini nggak pernah berhasil. Nah, kemudian tahun 1501 di mana Prabu Udara melakukan kudeta ya kepada Girindrawardhana, dia mengubah kebijakan Majapahit yang semula condong campur ini menjadi agresif terhadap Islam. Ini dicatat di dalam Babat di tahun sekitar 1502 dia menyerbu ke Giri. Maka di Giri ada cerita Sunan Giri sedang menulis, ya. Kemudian pasukan Majapahit menyerbu, beliau marah, kemudian penanya itu dilempar ke udara berubah menjadi keris Kiai Kolomunyeng gitu ya, yang menghancurkan pasukan Majapahit. Nah, Kolomunyeng ini kan sebenarnya perlambang lagi. Kolomunyeng itu kolam munyeng atau kalam munyeng atau ucapan atau tulisan pena yang bisa membuat pusing. Jadi artinya kemungkinan Sunan Giri itu bicara atau beliau menulis surat yang membuat pasukan Majapahit ini satu sama lain saling curiga dan akhirnya saling menyerang dan saling menghancurkan. Maka disebut pusakanya namanya Kolomunyeng. Jadi semua nama pusaka-pusaka ini itu metafor, gitu ya. Ini semuanya metafor tentang apa yang terjadi pada saat itu. Nah, kemudian Girindrawardhana Dhyarana Wijaya yang telah dikudeta ganti dengan Prabu Udara. Nah, Prabu Udara ini karena mempermaklumkan perang kepada Sunan Giri, akhirnya Demak bergerak. Jadi Demak ini saking sabarnya ya, disabar-sabarkan oleh para wali, jangan menyerang Majapahit dulu sebelum mereka menyerang. Dan akhirnya momentum itu kemudian terjadi pada tahun awal 1500-an di mana Giri diserang, maka Demak pun akhirnya menyerang Majapahit dan terjadilah perang. Ternyata yang menghancurkan Majapahit itu namanya Sengkelat, pusaka yang kemudian disebut sebagai Sengkelat. Sengkelat itu artinya sengkeling ati atau kemarahan rakyat. Oh, oke. Jadi kalau di dalam Babat kan ditulis Sengkelat ini dibikin oleh Empu Supo. Empu Supo itu adik iparnya Sunan Kalijaga. Nah, karena artinya kemarahan rakyat ini ya disulut dikembangkan ya oleh para beliau ini yang kemudian mengakumulasikan kemarahan rakyat untuk kemudian menghancurkan pemerintahan Majapahit yang sudah korup dan zalim ini, sehingga akhirnya digantikan oleh Demak. Jadi proses dakwah ini luar biasa ya, sehingga kemudian kekalahan dari Prabu Udara di sekitar tahun 1518 puncaknya itu ya, di masa pemerintahan Trenggono ya, akhirnya nanti itu baru selesai tuntas Majapahit ini selesai, maka rakyat itu berbondong-bondong untuk masuk Islam. Nah, dulu kenapa Demak tidak menyerang Majapahit duluan itu ya, sampai
diwanti-wanti oleh para wali. Yang namanya orang Jawa itu sangat menghormati leluhur dan orang tua. Kalau sampai Raden Patah menyerbu ke Majapahit, takutnya orang memahami Raden Patah menyerang ayahnya sendiri, Brawijaya V. Dan orang tidak akan mau masuk agama Islam yang dituduh sebagai agamanya anak durhaka. Maka itu dengan disabarkan sampai terjadi 2 kali kudeta, baru terjadi clash langsung antara perang antara Majapahit dan Demak. Di masa-masa itulah Syekh Subakir, saya kira diperkirakan hidup dan melakukan dakwah sampai termasuk ke ya beliau itu ke pegunungan-pegunungan ya, sampai ke pelarian-pelarian para bangsawan Majapahit itu tetap beliau datangi, beliau temui, beliau sampaikan risalah Islam, dan dengan resiko beliau harus bertarung dengan pendekar-pendekar terbaik Majapahit, dengan ya mungkin kalau sekarang ya dukun-dukunnya gitu ya, sehingga kemudian terkenal beliau ini sebagai perukiahnya tanah Jawa yang pertama gitu. Masya Allah. Ceritanya seperti itu. Ya itu ada juga yang sekarang mungkin mengidentikan ya tentang para wali kok sakti-sakti. Para wali kemudian mereka bisa punya karomah-karomah. Tentu cerita-cerita yang muncul biasanya bersumber dari babat, lalu dari tutur kemudian bertambah dan berkurang. Difilmkan gitu ya. langsung. Difilmkan bahkan gitu ya. Dan film kadang-kadang mengambil sumber babat secara terlek apa adanya. Padahal saya sering sampaikan babat itu semuanya metafor. Di dalam babat itu semuanya adalah sebuah proses untuk membuat perlambang-perlambang, kadang dengan maksud untuk menjaga nama baik leluhur, menjaga nama baik para sesepuh. Ya termasuk tadi kalau kita menulis letterlek tentang Sunan Giri dan keris Kolomunyen ya tadi. Dengan itu kalau kita tulis letterlek bahwa Sunan Giri bicara atau menulis surat itu berhasil memprovokasi pasukan Majapahit serta bertarung satu sama lain, nanti orang kalau salah memaknai akan membaca, oh jebule Sunan Giri itu provokator ulung gitu. Nah, kita baca tentang Sengkelat, oh berarti Sunan Kalijaga dan Empu Supo ini provokator rakyat. Itu kan kita bisa salah menginterpretasi karena kalau ditulis dengan letterlek. Justru ditulis dengan perlambang itu menjadi sesuatu yang kalau kita mampu memahami, oh berarti keris Kiai Sengkelat bikinannya Empu Supo itu maksudnya mereka berdua, Sunan Kalijaga dan Empu Supo ini membuat sebuah proses sehingga rakyat ini terakumulasi kemarahannya kepada pemerintahan yang bobrok di Majapahit, sehingga itulah yang kemudian menggerakkan mereka untuk bergerak mendukung Demak di dalam perang antara Demak dengan Majapahit. Jadi semuanya ini dalam bentuk metafor, seperti misalnya yang sangat terkenal ya mitos-mitos tentang Joko Tingkir. Joko Tingkir naik rakit didorong oleh 40 buaya, itu kan semuanya metafor bahwa beliau mungkin meniti karir menuju ke puncak di Demak itu dengan disokong oleh 40 buaya zaman sekarang kan. Ya, itu metafor juga bahwa itu adalah 40 tokoh yang mungkin boyo-boyo itu preman-preman, tokoh-tokoh yang punya wilayah-wilayah kekuasaan yang mereka perintah secara dalam tanda kutip dunia hitam gitu ya. Kemudian beliau memberi makan kerbau dengan atau banteng dengan tanah, sehingga kemudian mengamuk lalu beliau yang mengalahkan. Kan sama seperti orang memberi umpan untuk melakukan agar orang lain melakukan satu kekacauan, lalu dia yang mengalahkan kekacauan itu, beliau mendapat jasa. Ini kan sebenarnya itu semuanya metafor. Nah, termasuk juga tentang kesaktian para wali. Ya, kita tidak akan memungkiri sebagian dari aulia illah diberikan karomah-karomah, tetapi kan karomah yang paling utama itu seperti katakan Ibnu Taimiyah, afdhalul karomah luzumul istiqomah. Ya, karomah yang paling utama itu bukan berjalan di atas air, bukan terbang, bukan sholat di atas pohon ya, tetapi karomah yang paling utama itu adalah keistiqomahan. Bahwa kadang-kadang para wali ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan-keadaan tertentu, mungkin ya dalam menghadapi mungkin musuh-musuh dakwah ya barangkali, tetapi itu bukan karena mereka menyengaja dengan kesaktian, tetapi betul-betul karunia Allah. Kalau karunia Allah itu yang bersangkutan nggak bisa merencanakan gitu. Ya cuma mungkin dengan keyakinan gitu ya. Dengan seperti Khalid bin Al-Walid yang ketika minum racun dengan doa Bismillahirrahmanirrahim, kemudian beliau minum, itu kan dengan keyakinan kepada Allah, lalu Allah memberikan satu karomah kepada beliau ya. Pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas di sungai Tigris bisa menyeberang selamat semua, itu kan juga ya yang bersangkutan tidak mengira akan begitu, itu betul-betul karunia Allah. Demikian pula para wali dulu barangkali ada yang menyaksikan bahwa
mereka diberikan keutamaan oleh Allah, bisa mengalahkan para dukun, bisa mengalahkan penjahat-penjahat, musuh-musuh dakwah yang punya kesaktian tertentu, atau bisa paling tidak membadarkan kesaktiannya para penjahat ini dengan ruqyahnya mereka, dengan doa-doa mereka, dengan zikir-zikir mereka. Lalu orang kan menyebarkan cerita seakan-akan ini sakti, padahal mungkin mereka betul-betul bersandarnya kepada Allah dan tidak ada di dalam perencanaan mereka bahwa akan muncul karomah mereka yang akan mengalahkan para penjahat ataupun musuh-musuh dakwah tersebut. Jadi saya kira ya semua yang dibaca di dalam babat itu perlu dibaca dengan telaah kritis dan interpretasi yang benar. Ya, yang kedua, kita tidak mengingkari adanya karomah para aulia ilah, tetapi kita juga mampu membedakan betul-betul bahwa mereka ini mendapatkan karomahnya karena kedekatannya kepada Allah, karena ikatannya dengan Allah, bersandarnya kepada Allah. Ya, tidak ada yang kemudian melakukan ritual-ritual yang menyimpang dari syariat untuk mendapatkan kekayaan tertentu atau mendapatkan kesaktian tertentu. Ya, cerita tentang Sunan Kalijaga menjaga tongkat begitu, itu kan sebenarnya semuanya metafor, perlambang. Itu metafor aja. Metafor. Jadi Sunan Bonang meletakkan sebuah tongkat untuk dijaga, itu kan sebuah wilayah dakwah yang dipercayakan. Kamu jadi muridku, maka aku percayakan wilayah dakwah di sini untukmu. Kamu jangan tinggalkan, selalu bimbing masyarakat di sini apapun yang terjadi. Dan dalam babat kan dituliskan beliau ditemui lumut, kotor gitu ya, setelah 3 tahun kemudian diangkat, disucikan. Ya, kalau interpretasinya Pak Solihin Salam misalnya nulis tentang Sunan Kalijaga, ya dalam proses Sunan Kalijaga berdakwah itu ya, beliau kan model orangnya sangat supel, bergaul dengan banyak masyarakat. Ternyata Sunan Kalijaga ketika berdakwah juga dapat pengaruh negatif. Orang itu kan adanya dipengaruhi dan mempengaruhi. Jadi beliau ternyata ketika berdakwah itu karena gaul dengan banyak orang, ya sedikit banyak tertular oleh keburukan orang. Sehingga kemudian di tahun ketiga itu Sunan Bonang datang untuk membersihkan kembali, untuk meluruskan kembali, untuk memberikan satu proses sentuhan ilmu baru, sehingga kemudian beliau tidak lagi tercemari oleh proses dakwahnya yang bergaul supel itu, sehingga ketularan hal-hal negatif dari orang lain. Jadi ya nggak ada orang 3 tahun jagain tongkat di tepi sungai terus nggak sholat, nggak ngapa-ngapain, itu jelas cerita itu pasti akan gugur dengan pemahaman bahwa misalnya di Handbook Van Bonang yang ada di Leiden, ya, naskah yang ditemukan di Tuban oleh Cornelis de Houtman, 2 jilid. Di situ tampak sekali Sunan Bonang orang yang sangat ketat syariat, menjalankan ibadah juga sangat-sangat terjaga, tidak mungkin membiarkan muridnya 3 tahun nggak sholat. Gitu. Itu sudah pasti gugur cerita semacam itu, bahwa dia diceritakan dalam bentuk seperti itu pasti sebagai metafor, bukan cerita yang lahiriah atau letterlek dilakukan seperti itu. Gitu. Cuma sayangnya buru-buru difilmkan seperti itu adegannya. Nah, ini yang perlu kita kemudian banyak reinterpretasi terhadap babat ketika diterjemahkan ke dalam bentuk tayangan-tayangan untuk edukasi masyarakat, termasuk ya kita kalau membaca Serat Wali Sana, ya, pustaka yang ditulis di masa Sultan Agung tentang kiprah para wali songo, itu sebenarnya bahan untuk kita tayangkan menarik sekali. Misalnya kalau Maulana Malik Ibrahim datang, ternyata pertama beliau melihat ada krisis pangan, melihat di Majapahit perang saudara sehingga rakyat kelaparan. Ya beliau yang dilakukan pertama dalam dakwah adalah jawab masalah, bikin sawah, bikin bendungan, mengajak masyarakat untuk nanam padi. Nah ini kan berarti sebenarnya kita bisa menyorot kiprah dakwah para wali songo ini dengan lebih inspiratif sebenarnya untuk menjawab juga problem-problem dakwah kita di zaman sekarang, bahwa ternyata mereka itu kesuksesannya berdakwah itu salah satunya karena tepat di dalam menjawab persoalan masyarakat gitu. Itu kesaktian yang lebih sakti daripada kesaktian apapun. Mampu menjawab persoalan masyarakat itu kesaktian yang sangat tinggi levelnya gitu. Kita akan eksplor di Gunung Tidar yang mana menurut legenda Gunung Tidar ini adalah pakuning tanah Jawa. Pakunya tanah Jawa yang ada di sini, Gunung Tidar. Dengan legenda yang terkenal Syekh Subakir melawan Sabdo Palon dan yang terkuat yang ada di Jawa.
Nah, sekarang kita ada di spot apa ini? Pakunya Tanah Jawa. Teman-teman, sekarang kita berada di makomnya Syekh Subakir rahimahullah taala.